Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika, semester 2 kelas C, akan mempresentasikan materi tentang peran guru sebagai konselor. Saya, Francisca Ferlita Ines, sebagai pemateri pertama, akan menjelaskan tentang peran guru dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Konselor atau pembimbing adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan. Latar belakang pendidikan dari seorang konselor minimal sarjana atau strata. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab dari seorang guru bimbingan dan konseling, akan tetapi menjadi tanggung jawab dari guru kelas dan guru mata pelajaran yang dibawa koordinasi guru bimbingan dan konseling. Guru kelas dan guru mata pelajaran dapat menjadi guru bimbingan dan konseling sewaktu-waktu. Salah satu contoh, ketika ada siswa yang bermasalah di kelas, guru kelas dan guru mata pelajaran dapat mengambil tindakan dan peran sebagai guru bimbingan dan konseling dengan cara mengatasi siswa yang bermasalah, memberikan nasihat, motivasi, dan masukan kepada siswa tersebut. Berkenaan peran guru kelas dan guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling, Willis mengemukakan bahwa guru-guru mata pelajaran dalam melakukan pendekatan kepada siswa harus manusiawi, religius, bersahabat, ramah, mendorong, jujur, dan adil. Sedangkan menurut Prayitno memerinci peran guru, tugas dan tanggung jawab guru kelas, guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan dan bimbingan dan konseling kepada siswa. Kedua, membantu guru, pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswi yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Ketiga, mengalihtangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing dan konselor. Keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus, yaitu latihan perbaikan program dan pengayaan. Kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa dan hubungan siswa-siswi yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. 6. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. 8. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, guru berperan sebagai yang pertama, pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan. Kedua, wakil masyarakat di sekolah, artinya berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan. Ketiga, seorang pakar dalam bidangnya, yaitu menguasai bahan yang harus diajarkannya. Keempat, penegak disiplin, yaitu guru harus menjaga agar peserta didik melaksanakan sikap disiplin. Kelima, pelaksanaan administrasi pendidikan, yaitu guru bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik. 6. Pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung jawab untuk mengantarkan perkembangan peserta didik sebagai generasi muda. 7. Penerjemah kepada masyarakat, yaitu guru berperan untuk menyampaikan berbagai kemajuan dan perkembangan serta persoalan yang dialami oleh peserta didik. Dipandang dari segi diri pribadinya, seorang guru berperan sebagai satu, pekerja sosial, yaitu seorang yang harus memberikan layanan kepada masyarakat. Kedua, pelajar dan ilmuwan, yaitu seorang harus senantiasa belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan penguasaan keilmuannya. Ketiga, orang tua, artinya guru adalah wakil orang tua bagi peserta didik di sekolah.
Model keteladanan artinya guru adalah model perilaku yang harus dicontoh serta teladan bagi peserta didik. Keempat, 5. Memberi keselamatan bagi setiap peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa aman berada di bawah bimbingan oleh seorang guru. Peran guru kelas dan guru mata pelajaran dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling sangat diharapkan. Keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan sangat sulit dicapai apabila guru kelas dan guru mata pelajaran tidak berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, Sudirman mengemukakan 9 peran guru yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu meliputi yang pertama sebagai informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai organisator. Guru sebagai pengelola kepala akademik, silabus, dan jadwal pelajaran. Ketiga, sebagai motivator. Artinya, guru harus memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik agar peserta didik mau serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai direktur. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Kelima, sebagai inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya bahwa ketika dalam kegiatan pembelajaran, guru itu harus mempunyai ide-ide kreatif bagaimana agar proses pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Yang keenam, sebagai transmitter. Artinya, guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas yang lengkap kepada peserta didik. Salah satu contoh, ketika di dalam kelas, ketika guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar, guru harus menyediakan fasilitas. Salah satunya yaitu yang menunjang proses pembelajaran di kelas sehingga peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru. Misalnya itu memberikan gambar-gambar animasi atau bagan-bagan yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Contoh lain yaitu guru harus mengambil contoh-contoh konkret yang mudah dipahami oleh peserta didik yang sesuai dengan realita dan kenyataan yang ada. Yang kedelapan yaitu sebagai mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kesembilan, sebagai evaluator. Artinya bahwa guru mengevaluasi setiap mata pelajaran yang sudah diberikan kepada peserta didik. Apakah peserta didik mengerti dan memahami setiap materi yang sudah disampaikan kepada peserta didik atau belum? Jika belum, guru harus mengevaluasi, memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan memberikan tes atau ujian kepada peserta didik untuk menguji kemampuan peserta didik. 9 peran guru sebagaimana telah dikemukakan terkait erat dengan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling di sekolah. Kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang timbul dalam implementasi ke-9 peran tersebut pada dasarnya merupakan juga permasalahan yang berada dalam wilayah penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Claudia Trina Clara Milo. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan presentasi di sini. Materi yang saya bahas di sini yaitu bimbingan dan konseling dalam proses belajar dan pembelajaran. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu unsur terpadu dalam keseluruhan program pendidikan di lingkungan sekolah. Bimbingan dan konseling ini juga merupakan salah satu tugas yang sebaiknya dilakukan oleh setiap guru yang telah ditugaskan di sekolah. Namun, sampai saat ini masih banyak guru yang tidak menyadari bahwa bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu tugas yang harus mereka jalankan sebagai seorang pendidik atau guru. Pada dasarnya, peran kepemimpinan guru dalam proses belajar dan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi terpadu
dalam keseluruhan kompetensi pribadinya. Pribadi yang di sini mencakup pandangan hidupnya, filsafat hidupnya, kekuatan pribadinya, pandangan tentang pembelajaran, termasuk pandangan dan kepeduliannya tentang masalah bimbingan. Kompetensi penyesuaian interaksional juga harus dimiliki oleh seorang guru untuk menyesuaikan diri dengan siswa. Perilaku dan perlakuan guru terhadap siswa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar dan pembelajaran dari siswa. Peran kepemimpinan guru dalam proses belajar dan pembelajaran dapat diaplikasikan pada layanan bimbingan belajar di sekolah yang dapat digolongkan menjadi 4, yaitu bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan karir. Yang pertama yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar diarahkan kepada upaya untuk membantu peserta didik dalam mempelajari konsep dan keterampilan yang terkait dengan program kurikulum di sekolah. Bimbingan belajar di sekolah ini akan terpadu dengan proses belajar dan pembelajaran yang berorientasi kepada perkembangan peserta didik. Dalam proses bimbingan belajar, guru diharapkan dapat memberikan layanan kepada peserta didik baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua yaitu bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini lebih kepada upaya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang menyangkut pemahaman diri dan lingkungan, kemudian kemampuan memecahkan masalah, konsep diri, kehidupan emosi, dan juga identitas diri. Seperti halnya dengan bimbingan belajar, bimbingan pribadi ini pun akan banyak terwujud dalam bentuk penciptaan iklim lingkungan pembelajaran dan kehidupan di sekolah. Bertolak dari ekologi perkembangan manusia dalam bimbingan, peran guru dalam membantu perkembangan pribadi peserta didik dapat kita lihat dari yang pertama yaitu bersikap peduli. Bersikap peduli di sini artinya guru memberikan perhatian penuh terhadap siswa sebagai pribadi dan memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya atau peserta didik. Nah, hal ini dapat membantu guru untuk menyentuh dunia individual daripada peserta didik dan juga dapat dan terbentuknya suatu relasi yang bersifat membantu atau help relationship. Kemudian yang kedua yaitu bersikap konsisten. Nah, bersikap konsisten di sini guru membantu peserta didik untuk merasakan konsekuensi daripada tindakannya sendiri dan bukan karena persamaan perlakuan yang diberikan oleh guru. Nah, prinsip konsekuensi di sini mengandung implikasi bahwa peristiwa-peristiwa di dalam kelas harus memungkinkan peserta didik untuk memahami posisi, peran dirinya, dan mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan perilakunya. Yang ketiga yaitu mengembangkan lingkungan yang stabil. Di sini guru harus berupaya untuk mengembangkan struktur program dan tatanan yang dapat menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya sedang hidup dalam dunia yang memiliki keteraturan, stabilitas, dan tujuan. Nah, lingkungan semacam ini dapat membantu perkembangan diri daripada peserta didik. Sedangkan lingkungan yang tidak menentu, penuh stres dan kecemasan dapat menumbuhkan frustasi dan perilaku yang salah dari peserta didik. Yang keempat yang terakhir yaitu di sini sikap permisif. Di sini guru membantu peserta didik untuk memberikan leluasan kepada dirinya dan juga membantu menumbuhkan keberanian daripada peserta didik sehingga dia dapat menyatakan diri dan menguji kemampuan dirinya serta bersikap toleran terhadap kekeliruan dan keragaman perilaku daripada peserta didik lainnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada materi ketiga. Baik, nama saya Candi Gravaldo Adu. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan sosial. Bimbingan sosial akan diarahkan kepada upaya membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial atau keterampilan berinteraksi di dalam kelompok. Keterampilan sosial adalah kecakapan yang berinteraksi dengan orang lain dan cara-cara yang digunakan dalam berinteraksi tersebut sesuai dengan aturan dan tujuan dalam konteks kehidupan tertentu. Proses belajar dan pembelajaran akan menjadi wahana bagi perkembangan sosial peserta didik. Kemudian peran penting yang perlu dimainkan guru dalam kaitannya dengan layanan bimbingan sosial ialah mengembangkan atmosfer kelas yang konduktif.
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang bertanggung jawab kepada kelompok kerja kecil yang mengkombinasikan yang pertama tujuan kelompok atau dukungan tim, yang kedua tanggung jawab individual, yang ketiga kesamaan kesepakatan untuk sukses. Pembelajaran kooperatif akan menimbulkan terjadinya dukungan tim berupa bantuan teman sebaya di dalam mempelajari tugas-tugas akademik. Sementara itu, tanggung jawab individual tetap akan tumbuh karena setiap peserta didik dituntut untuk mempelajari dan menguasai tugas-tugas pembelajaran secara sungguh-sungguh. Upaya semua peserta didik akan dihargai sesuai dengan tingkat prestasi yang dicapainya dan penilaian diberikan atas dasar yang dilakukan. Yang keempat itu bimbingan karir. Bimbingan karir di sekolah diarahkan untuk menimbulkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekaitannya. Pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan, pengembangan sikap positif terhadap orang lain, dan pengembangan kebiasaan hidup yang positif, maupun bimbingan sosial yang akan mendukung perkembangan karir peserta didik. Yang pertama itu Bailey dan Nelin dalam Satori menyarankan pengembangan kesadaran karir di sekolah, khususnya di sekolah lanjutan, hendaknya dikembangkan secara terpadu dan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, informasi yang difokuskan kepada tanggung jawab dan struktur pekerjaan. Yang kedua, menyediakan waktu dan kesempatan bagi peserta didik. Yang ketiga, menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi. Yang keempat, penyediaan kesempatan bagi peserta didik. Yang kelima, penyediaan kesempatan bagi peserta didik. Terus menurut Surya dan atau Wijaya, yang pertama itu perlakuan terhadap peserta didik. Yang kedua itu sikap yang positif dan wajar terhadap peserta didik. Yang ketiga, perlakuan terhadap peserta didik yang secara hangat dan ramah. Yang keempat, pemahaman peserta didik secara empatik. Yang kelima, penghargaan terhadap martabat peserta didik secara individu. Yang keenam, kekontrakteran dalam menyatakan diri. Yang ketujuh, penerimaan peserta didik secara apa adanya. Yang kedelapan, perlakuan terhadap peserta didik secara positif. Yang kesembilan, kepekaan terhadap perasaan yang dinyatakan oleh peserta didik. Yang ke-10, kesadaran bahwa tujuan mengajar bukan terbatas pada penguasaan peserta didik.